Kita mulai Ibu dan Bapak. Bismillah ya. Keras ya, aman ya. Kalau di masjid emang menggaung sih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Rabbi shrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti biasa kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini. Pertama-tama mari kita sama-sama doakan siapapun yang menjadi jalan pertemuan kita di siang hari ini senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam tidak juga kita lupakan, kita sampaikan kepada seluruh nabi dan rasul, wabil khusus baginda besar kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat-sahabatnya, tabi'in, pemuka-pemuka agama, wali-wali Allah, pejuang-pejuang bangsa, dan senantiasa sampai kepada kita sampai akhir zaman. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Seperti biasa kita brainstorm lagi, kita dugem ya. Dugem itu duduk gembira. Kita santai, relax, dan ini kan bukan lecturing ya, bukan ceramah, bukan tausiah, kita berbagi lah ya, kita sama-sama belajar gitu. Oke, sebelum kita mulai ada baiknya kita hening dulu sejenak ya, santai relax dulu supaya hadir utuh di sini saat ini. Menghening dipersilahkan. Selesai, terima kasih senantiasa hadir utuh di sini saat ini, dan kita boleh tepuk tangan dong biar semangat. Nah, gitu. Jam-jam krusial ya memang ya, jam-jam ngantuk, jam-jam kenyang gitu. Oke, ada apa dulu nggak yang mau di-elaborate gitu? Rencananya saya tuh ngasih judul kemarin, Bu Ceris bilang tentang gelombang kan. Cuman saya pengen ngasih judul sih sebenarnya siang hari ini kita bicara tentang Imago Dei atau citranya Tuhan gitu. Jadi maksudnya supaya kita ngerti, kan ini sekarang Desember ya. Desember tuh banyak kisruh-kisruh kan pasti kan. Jadi ribut aja urusan gitu. Supaya nanti kita ngerti apa sih makna dari Natal misalnya. Apa sih makna dari born gitu. Ibu dan Bapak, Natal itu artinya apa sih? Lahir. Kalau milad? Lahir juga. Hari lahir sama ya. Kadang-kadang kita sibuk dengan terminologi kalau udah ada Natal, wah langsung sensitif ya. Betul ya Bu ya? Iya. Iya, makanya barakallahu fikum Yesus. Gitu kan keren ya. Jadi ya udah gitu. Karena concernnya adalah bagaimana hari lahir. Kata kuncinya adalah pada hari lahirnya gitu. Karena nanti Ibu Bapak boleh buka di surat 1933, 1915, itu concernnya adalah kesejahteraan. Itu selalu dilimpahkan kepada hidup, mati, dibangkitkan gitu. Kira-kira itu topiknya, tapi kalau ada question juga boleh, mangga. Dari question dulu boleh, silakan. Ya, waktunya habis, makasih cukup ya. Kayaknya udah oke deh. Oke, mungkin pancingan-pancingan dulu aja ya. Karena mungkin topik ini topik yang penting untuk ini kan pengajian kita terakhir di tahun ini ya. Jadi nanti mungkin saya pengen lebih banyak reflection dari Ibu dan Bapak, teman-teman semua. Selama 2024 dapat apa sih dari kajian ini gitu. Gitu ya. Jadi kita hari ini mungkin lebih banyak share gitu. Karena satu buat evaluasi, yang kedua buat kalibrasi gitu. Supaya nanti next year kan kita bisa membuat modulasi yang pas lah gitu kira-kira. Oke. Kita bicara, saya selalu pengen mengawali gini dulu Ibu Bapak. Mungkin tahu ya, ini saya selalu menggunakan terminologi di Quran. Quran tuh di surat 84 ayat 19 tuh ada bilang gini. Kamu tuh melalui tingkat demi tingkat dalam kehidupan. Artinya kita tuh pasti scaling. Scaling tuh artinya punya level. Jadi setiap kita tuh levelnya nggak ada yang sama Bu Pak. Maka sangat tidak apple to apple kalau kita membandingkan diri kita sama orang lain gitu. Itu nggak sepadan. Kenapa? Karena
Pendidikannya beda, 84 ayat 19. Pendidikannya beda, pengetahuannya beda, lingkungannya beda. Bahkan satu ibu 3 anak, tiga-tiganya anak beda semua, betul nggak? Nah, jadi sangat tidak comparing apple to apple ketika kita membandingkan diri kita sama orang lain. Pun kalau mau membandingkan, penting untuk menjadi daya ukur, tolak ukur, aku dengan hariku yang kemarin, itu oke. Untuk diri sendiri. Artinya apa? Once kita mengerti bahwa ternyata inti dari concern semuanya itu adalah pasti setiap orang punya levelnya beda-beda gitu. Nah, at least kita ngerti semua orang punya levelnya beda-beda. Yang pertama akan muncul adalah pengertian. Maka hidup tanpa pengertian pasti berantem. Kenapa berantem? Karena nggak ngerti. Kenapa nggak ngerti? Karena kurang pengetahuan. So that's why knowledge is power gitu. Penting banget kita punya knowledge. Karena apalagi dalam konteks teologis, dalam konteks religiusitas gitu ya, banyak orang yang melakukan nggak pakai knowledge, tapi pakai kebiasaan. Jadi jatuhnya itu dogma dan doktrin. Pokoknya katanya selesai. Habis gitu iman, yakin kepada sesuatu yang nggak clarity gitu. Kan ingat nggak waktu kita bahas dulu 2 ya. Kita bahas epistemologis dulu sebentar ya. Landasan, pemanasan dulu lah gitu kira-kira. Oke Bu, Pak? Ibu Bapak serius-serius banget sih, oke nggak ini? Mukanya tuh kayak mau ujian gitu. Harus fokus. Ya, fokusnya santai dong Bu Pak ya, jangan kayak mau nerekam gitu. Basic kita tuh cuma ada 2 aja. Aku tahu dan aku tidak tahu. Oke? Cuma ada 2 aja. I know, I don't know. Selesai. Nah, maaf ya, banyak banget orang yang nggak mau ngaku nggak tahu. Jadi percaya iman gitu. Jadi so tahu. Gara-gara aku nggak tahu, ya udah percaya deh gitu. Betul nggak? Jadi bahaya nggak satu percaya tanpa sebuah pengetahuan. Habis percaya tanpa pengetahuan, jadi confidence. Confidence itu apa ya? Percaya diri. Pede. Percaya dukun. Pede tanpa clarity, akhirnya disaster banget nggak? Iya. Percaya kalau saya meledakkan diri, saya dapat bidadari di surga gitu. Iya. Kenapa? Belief. Dan itu belief yang dibangun oleh dirinya sendiri gitu. Nah makanya kalau kita ngelihat dari roots ini, know, not knowing, ini nanti tidak tahu itu jadi ignore by the way. Gitu ya. Makanya kalau dalam perspektifnya Hindu di Vedanta tuh bicara bahwa non-ignoring starting to know the life gitu. Sesaat kamu melepaskan diri dari ignore, kamu akan mengerti hidup. Karena banyak banget yang kita ignore sebetulnya. Dan rumus hidup nggak ada lagi. Sebanyak-banyak yang kita tahu, lebih banyak yang kita nggak tahu. Udah gitu aja. Jadi daripada gampang nyalahin, mending belajar gitu. Karena jangan-jangan kita menyalahkan sesuatu dengan limitasi pengetahuan kita gitu. Sampai sini oke? Oke. Maka basic dari semua, let's say, saya mempelajari tasawuf jelas lah ya, Islam gitu. Christianity, Hinduism, Buddhism, Vedanta dan seterusnya. Kata kuncinya cuma satu kok, ujung-ujung dari semua religion. Cuma satu, mau menghantarkan kita menjadi orang yang bijaksana. Selesai. Jadi level terluhurnya manusia itu adalah wisdom. Dalam bahasa Quran disebut hikmah. Hikmat gitu. Sip ya, makanya kalau kita belum menjadi orang bijaksana, kita akan terjebak pada dualitas namanya. Dualitas itu disebut samsara gitu. Dualitas itu disebut dunia. Bijaksana itu disebut akhirat gitu kira-kira. Jadi kalau ada dunia dan akhirat, sesederhana kamu mau berdualitas atau kamu mau bijaksana, that's your choice. Gitu. Dan nanti kita ngerti bahwa kedua-duanya ini pasti sesuai dengan apa yang disampaikan sama Quran demi tingkat. Berarti kita lagi belajar jadi bijaksana terus nggak kira-kira? Iya. Kenapa? Karena pada dasarnya kita semua tuh bijaksana. Karena fitrahnya kita tuh bijaksana. Fitrahnya kita tuh happy. Fitrahnya kita tuh damai. Fitrahnya kita tuh tenang. Jadi kalau sekarang tidak tenang, tidak damai, tidak bijaksana, tidak happy, berarti bijaksana, fitrah, essential yourself, the true self-nya lagi ketutup sama dualitas-dualitas konsep, program, belief, dan seterusnya gitu. Makanya, semua apapun dalam perspektif agama, pasti kata kuncinya kembali ke Tuhan. Betul nggak? Iya. Kenapa kembali nggak pergi?
Kenapa nggak aku mau menuju Tuhan? Nah, berarti kita lagi kembali kepada sesuatu yang asli nggak? Menjadi diri yang sejati nggak? Kenapa ya jadi diri yang asli kok susah banget? Itu godaannya banyak. Betul nggak? Satu tiganya itu banyak. Benih alpukat nggak pernah berusaha untuk berbuah alpukat. Kenapa? Enjoy aja. Benih padi nggak pernah berusaha untuk jadi padi gitu. Nah kalau kita sekarang, aku mau berusaha menjadi diri sejati, kan aneh sebenarnya. Betul nggak? Maka semakin berusaha semakin jauh. Jadi nikmatin aja. Jadi kata kuncinya adalah bersedia. Bersedia. Itu beda tuh. Karena kalau kita nggak bersedia, kita merasa mampu gitu. Jadi harus berada di titik tengah. Titik tengah, oke. Sampai sini oke? Aduh, oke nggak ini? Oke. Sip. Ya, beda antara terpesona sama bingung, beda tipis memang sih. Nah, sip ya? Oke, jadi kita bicara dulu dalam paradigma kerangka pikirnya dulu gitu. Satu, ya saya sebut exhibit 1 aja. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau bicara, let's say ya, kalau dalam perspektif teologis itu kan semuanya selalu ada kata-kata kembali. Makanya abis Ramadan itu nggak ada kata-kata menuju fitrah. Tapi kembali ke, berarti Ramadan itu adalah jalan untuk melepaskan diri palsuku, hanya untuk meninggalkan diri yang asli. Makanya makan minum dilepasin. Betul? Nggak boleh marah. Dilepasin. Berarti kita melepaskan semua aspek-aspek yang selain diri yang sejati gitu kira-kira. Nah sekarang pertanyaan yang kedua di exhibit yang kedua. Ini oke ya ibu bapak ya? Jadi maksud saya hati-hati sama kepercayaannya masing-masing gitu. Karena kepercayaan belum tentu realitas gitu. Yang kepedean. Yang bahayanya kalau orang nggak open mind, realitas yang disalahin kepercayaannya ini yang paling benar gitu. Contoh-contoh, dari kecil udah dikasih tahu, nah gula itu asin ya. Believe nggak dia? Believe. Udah gede nyobain gula manis, enggak kok, salah. Yang benar tuh asin gitu. Nah itu dogmatis banget tuh. Sip ya, makanya hati-hati sama kekakuan berpikir, hati-hati sama membatunya berpikir. Kekakuan berpikir dan membatu itu namanya berhala gitu kira-kira. Maka jangan menyembah berhala. Bukan di rumah nggak boleh ada patung, bukan. Itu ada orang di rumah hanya banyak patung. Wih, di rumah ini banyak berhala ya, bukan. Malaikat nggak masuk. Malaikat nggak masuk. Dan ibu bapak kita udah pernah bahas ya. Rumus panjang umur adalah memelihara anjing. Iya, karena malaikat kan kalau ada anjing nggak bisa masuk ya. Jadi pas mau nyabut nyawa ada anjing nggak jadi gitu. Dia nggak mau gitu, ini ada anjingnya gitu. Nah ibu bapak panjang umur aja. Ya sok dicobain aja dulu ya. Urusan benar salah mah belakangan lah. Oke. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau kita bicara dalam konteks ini, the big question adalah dalam perspektif teologis itu selalu ada kata-kata kembali, betul nggak Bu Pak? Berarti kita ini mau menuju kepada sumber, betul nggak? Oke. Jadi ada dua nih. Kalau kita ngomongin sebelum kita ngomongin imago Dei atau citranya Tuhan, ada dua perspektif besar nih. Meskipun kita waktu di awal-awal saya masih pakai ini sih. Tapi kan sekarang kayaknya it's time to understand deeper gitu. Ingat nggak waktu kita bahas innalillahi wa inna ilaihi rojiun? Ingat ya? Sekarang saya nanya. Semua berasal dari dia, dari Tuhan, dari Allah. Terserah lah ya, ini kan cuma nama gitu. Tapi kita sebut aja sumber. Maka sumber itu sering disebut aku satu, itu namanya true source. Sumber sejati. Terserah mau dinamain apa, udah deh. Karena setiap nanti budaya, setiap nanti kebiasaan nyebut si true source ini beda-beda. Sip ya? Jadi sekarang saya mau nanya ibu bapak, Tuhan itu pertama kali ada kapan? Kok diam sih? Setelah ada kan dulunya nggak ada yang menyebut Tuhan, benar nggak? Berarti tidak pernah ada kopi menyebutkan dirinya kopi nggak? Karena belum ada kopi.
Bukan belum ada kopi, dia kan panggil aku kopi dong gitu nggak? Enggak. Teh, panggil aku teh dong gitu nggak? Nah, maksud saya jangan ribut gara-gara nama, padahal esensinya itu juga gitu maksud saya. Dapat ya? Clear ya? Oke. Makanya nanti Allah itu dalam perspektif tasawuf itu ada zat, ada asma, ada af'al, gitu macam-macam. Gitu ya. Dah, jadi itu pusing lah, udah. Belum kelasnya lah ibu bapak, udahlah gitu ya. Nah, nanti kapan-kapan. Tapi gampangannya mau menggampangkan bahwa esensial dari true source ini, kalau kita berpikir bahwa aku mau kembali, pertanyaan saya, terus ibu bapak kalau mau kembali ke Tuhan kemana? Hah? Gini, kepikiran nggak kalau kembali itu seakan-akan lagi menuju ke somewhere, gitu nggak? Iya, pulang kan bisa pulang. Pulang. Pulang itu kadang-kadang pemikiran besarnya menuju kepada sesuatu, gitu nggak? Iya. Nah, pertanyaan, bagaimana kita menuju kepada sesuatu, sementara sesuatu yang kita tuju ada di mana-mana? Betul, di dekat kita di mana? Ayo gimana? Meliputi alam semesta. Google Maps saja bingung. Berarti kan kalau kita masih berpikir bahwa dari Jakarta, titik A ke titik B, di tengah-tengah ada jarak nih. Begitu saya dari Jakarta tujuannya mau ke Bandung, begitu nyampe Bandung, baru saya bisa ngomong aku sampai. Betul nggak? Berarti dari Jakarta ke Bandung perlu jarak nggak? Baru di situ sampai. Tapi kan pulang ke Tuhan nggak gini dong. Kan ada dekat kita. Makanya kan kita meninggal dari mana ada. Nah, belum yang meninggal kan cuma tubuh fisik. Cuman expire-nya tubuh fisik, betul nggak? Oke, berarti pertanyaannya kalau kita bicara ngomongin ilaihi rojiun, mana mungkin untuk kembali ke Tuhan perlu jarak, dan Tuhan macam apa yang membuat jarak dengan hambanya gitu? Masa sih mau ketemu Tuhan harus ke Mekah gitu misalnya? Betul nggak? Masa sih harus ke satu tempat di sini yang paling dekat dan dikabul? Masa sih begitu? Betul nggak? Make sense nggak sampai sini? Oke, berarti pertanyaannya, ini menarik banget sih. Alih-alih kita memberikan jarak kepada Tuhan itu sendiri, kepada apapun itu penamaannya, yang terpenting adalah karena kita lapisan demi lapisan, inti dari kembali ke Tuhan itu bukan urusan dari titik A ke titik B, karena kenapa? Di A ada dia, di jarak ada dia, di B ada dia, betul nggak? Jadi inti dari kembalinya kepada Tuhan adalah menembus diri sendiri. We are not going anywhere. Tapi we do the journey deep and deep and deep. Konteksnya bukan menuju tetapi menembus. Dapat nggak? Kenapa harus menembus? Lah, gimana? Kenapa harus menembus? Orang di mana-mana ada dia. Contoh, tadi di Pondok Indah juga gini contohnya. Di sini saya berdiri ada Tuhan nggak? Ada. Di sini? Ada. Di sini? Ada. Nah, berarti kalau saya mau kembali ke Tuhan, di sini ada dia nggak? Ada. Di sini? Ada. Di sini? Ada. Jadi kalau saya di sini udah sampai belum? Udah sampai belum? Bener nggak ini? Kan meliputi. Ulang. Ini A, Iya. ini B2 aja lah ya. Iya. Ketika saya di A, ada dia nggak? Ada. Di B? Ada. Di mana yang nggak ada dia? Ada. Berarti titik sampai itu A atau B? Gimana? Meliputi semua. Di A sama di B dua-duanya. Jadi ibu bapak ini sebenarnya lagi pergi atau lagi sampai? Yang benar nih. Jangan buru-buru diapain. Betul nggak? Iya kan, menembus diri sendiri. Ya makanya kan tadi juga saya nanya, ibu bapak pengen masuk surga nggak? Pengen, sok pada duluan. Jangan sekarang, kan aneh ya. Katanya tuh pengen masuk surga, disuruh duluan nggak mau gitu. Dapat ya? Clear ya? Berarti mindsetnya adalah bukan dari, kan dialah yang awal yang akhir. Alfa dan Omega dia juga. Berarti nggak ada yang titik sampainya tuh nggak pernah ada dong kalau gitu. Kalau berpikir dalam konteks ruang dan waktu. Betul nggak?
Berarti perjalanan hidup itu bukan dari A ke B, tetapi dari lingkaran yang paling luar menuju kepada lingkaran inti. Inilah proses yang disebut meniti ke dalam diri. That's your journey. Ketika perjalanan menuju Tuhan berakhir, perjalanan ke dalam Tuhan dimulai. Berarti semuanya kan ke dalam dong. Gitu. Sampai sini oke? Dapat ya? Clear ya? Berarti kita nyari kemana-mana lagi nggak kira-kira? Mau gimana mau nyari orang dia udah ada. Nah, cuman yang menariknya adalah berarti kalau ini ada layer by layer by layer, si aku ini tuh banyak layernya pasti. Kenapa sih menggunakan statement aku, Bu, Pak? Karena kalau ngomongin dia, itu pihak ketiga. Betul nggak? Apalagi ngomong engkau. Engkau itu kemana nyebutnya? Engkau. Apalagi kita serahkan segala sesuatu kepada yang di mana di atas. Kita bisa ngomong atas bawah kanan kiri di bumi loh. Begitu di space, lepas bumi, luar angkasa, atas di mana? Di luar angkasa bilangnya. Kita udah di luar angkasa. Iya, kita kalau lagi di space ngomong kanan mana? Iya, betul. Betul nggak? Nah, Karena yang namanya manusia. berarti pertanyaan di atas ini apa sih? Di atas segalanya. Ya segalanya tuh apa? Betul nggak? Makanya atas ini sering disebut the higher. Berarti berbicara apapun ini, semua kaitannya kenapa menggunakan aku? Ya ibu bapak maaf ya, kalau orang belum pede sama Tuhan, pasti basa-basi dia, engkau. Tapi kalau dia udah ngerti, aku. Terus aku tuh yang mana? Yang ini fisik, badan. Abu, nama. Betul nggak? Berarti banyak aku di dalam aku. Diri kita ya kan aku. Layernya banyak banget gitu. Dan semakin kita menjauh nih, nah saya mau ulang lagi nih. Oh ini ada penghapus ya. Ulang nih. Dikit ya. Ibu bapak ini belum mulai loh ya. Kita pemanasan dulu. Baru appetizer. Appetizer. Kita tuh asalnya dari sumber. Menjauh nih ceritanya. Menjauh. Terus aja gini. Sampai ibu bapak kalau ini semua acak, kita nggak pernah tahu startnya di mana, betul nggak? Betul ya. Nah, makanya kenapa back to the center itu PR banget gitu. Makanya kenapa orang haji, umroh, tawaf pasti counter clockwise, balik lagi ke sini. Balik, Iya benar ya. balik ke titik. Kenapa itu? Ya filosofi. Maksudnya harus berjalan. Ya berarti orang tawaf itu ngapain sih? Mutar itu Kembalilah ke titik awalmu. Karena titik awalmu pun bagian dari titik akhir. Dialah yang awal. Nah gitu. Nah terus orang ngomong kenapa tawaf muter keliling? Ya udah pokoknya gitu aja. Udah nggak tahu. kenapa nggak kotak? Betul nggak? Ya bener, kenapa nggak ngotak? Orang banyak kotak, tapi kenapa dianya bulat gitu? Akhirnya dia bukan tawaf, tapi sibuk baca buku panduan gitu. Buku panduannya jatuh stres, aduh baca apa ya gitu. Misalnya. Padahal harusnya untuk merenung diri ya. Kalau Iya kan, esensinya kan ini sebetulnya. Ya tapi kan orang fokus dengan buku. Iya. Harus bacaan Berarti kalau fokus sama di luar, nggak fokus ke dalam dong. Iya makanya kalau harusnya tidak harus fokus ke buku ya sebenarnya. Kan itu kan panduannya aja. Menurut Kang Abu jadi harusnya ke dalam. Ah. Oke nggak sampai sini? Mantap. Supaya kita dapat roadmap-nya dulu gitu. Karena nanti 2025 kita bahas ini pelan-pelan. Dari stage 1, paling luar, stage 2, 3, 4, dan ini panjang banget gitu. Karena setiap layer itu nggak bisa kalau kita menitipkan untuk dialami orang lain tuh nggak bisa. Maka perjalanan ini perjalanan yang nggak bisa diwakilkan. Mau gimana pun juga. Jadi kalau kita nggak bersedia, nggak bisa diwakilkan. Tenang aja lah, anaknya soleh-solehah, nanti aku juga ikut soleh. Nggak bisa. Nggak bisa. Karena kan ada didikan, jadi dapat. Sip ya. Ada di surat Quran kan kalau bisa ngaji anaknya sampai khatam itu katanya bisa bikin itu sebenarnya enggak ya? Sebenarnya apa filosofi? Gimana Bu? Kan kalau di Al-Quran kan ada Iya. kalau misalnya
tuanya. Oh, nggak ada sih yang kayak gitu. Coba buka deh, ada Quran nggak? Coba buka. Surat 31 ayat 33. Ini di Bandung Makassar. Ya, 31, 33. Luqman ayat 33. 43. Lukman. Dah, 33 kan? Ya. Oh iya. Lu pakai ini, Bu. Wahai manusia bertakwa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takutlah pada hari yang ketika itu seorang bapak tidak dapat menolong. Tidak dapat menolong anaknya, dan seorang anak tidak dapat pula menolong bapaknya sedikit pun. Sungguh janji Allah pasti benar. Maka janganlah sekali-kali kamu terpedaya oleh kehidupan dunia. Jangan sampai kamu terpedaya oleh penipu dalam mentaati Allah. Oke, clear nggak? Tapi kan kalau ada yang Ustaz kan suka bilang pengajian, Iya, nggak maksud bukan maksud aku. Iya, Tapi ya udah, kita ngerti apa aja. kita, Kan ini nih. iya, tapi kita itu kayak dogma ngerti Betul, ya? Nah, betul. Jadi gini, kamu baca nak biar nanti mama masuk surga. Itu. Ya kan sekarang masa di pengajian ini masih gitu sih. Enggak, maksud aku itu artinya kan orang memilih. Kalau kita suka ngomong orang bilang, kita kan ingat pelajaran kita dulu. Nah orang tuh kenapa harus kembali pelajaran kita dulu gitu loh, nggak now gitu loh. Ya, balik lagi kan semuanya levelnya beda-beda, Bu. Jadi sekarang ada yang masih di situ, udah di sini, udah di sana, udahlah. Kita mau ngomong, ya kan kita tahu kita. Jadi balik lagi kembali kepada diri kita masing-masing. Clear? Oke? Dapat ya? Nah, yang menarik adalah ketika dalam proses perjalanan hidup ini, ini shortcutnya panjang banget nih ya, nanti kita bahas satu-satu. Supaya nanti Ibu Bapak nanti kita ngerti kenapa sih kita berpisah dari Tuhan, coba. Betul nggak? Kenapa dia ada di sini? Kalau segala sesuatu itu adalah konsekuensi, berarti kehadiran Ibu dan Bapak datang ke bumi ini konsekuensi bukan? Iya dong. Segala sesuatu sesuai dengan apa yang aku pilih, betul nggak? Berarti yang memilih kita datang ke sini pilihan kita juga nggak? Yang memilih jauh dari Tuhan pilihan kita juga nggak? Nah, gitu. Buat jahat ya kan. Nah, supaya apa? Supaya kita ngerti bahwa inti dari semua hidup itu kuncinya konsekuensi aja udah. Sebab akibat. Dalam bahasanya Hindu Buddha disebut karma gitu kira-kira. Iya benar. Dalam bahasa Islam disebut takdir gitu. Dia Tapi berarti itu pilihan kan? Pilihan. pilihan. Yang nggak bisa dipilih itu realitasnya. Gitu. Sip ya? Dapat ya? Oke. Nah sekarang pertanyaannya adalah, kalau aku mau menembus diriku, berarti penting untuk mengenal diri. Karena kalau orang tidak mengenal diri, pasti dia akan lupa diri. Nah terus pertanyaan saya, Ibu Bapak, orang yang lupa diri itu lupa sama apa sih sebenarnya? Dia lagi lupa diri ya, sih. Tapi lupanya tuh sama apa? Sadar, conscious. Lupa kepada diri sejatinya dong berarti. Ya solusul boleh lah. Tapi kan berarti ketika orang lupa diri, gini deh, maaf ya. Ketika si true source yang disebut aku satu ini adalah sang sumber, pertanyaan. Nama ibu bapak diri sejati bukan? Nama kita. Kenapa? Kita saja. Karena nggak langsung datang dari dia kan? Dikasih nama. Betul nggak? Iya benar. Berarti kalau kita mau ngambil yang paling bawah nih, atau nanti kita sebut lapisan yang paling luar, lapisan yang paling luar disebut lapisan yang namanya fisik jasad. Bahasa kerennya disebut ana maya kosha. Lapisan yang akan ada kalau dikasih makan. Karena kita tumbuh, kita perlu kasih makan. Jadi semua kumpulan fisik kita tergantung dari yang kita makan dari lahir sampai sekarang. Betul nggak Bu Pak? Yes. Dan konteksnya fisik, itu mau nggak mau, suka nggak suka, pasti ada expired. Betul banget itu. Pertanyaan. Tubuh ini aku bukan?
Kalau ngomongin aku di sini tuh aku sejati gitu ya. Tubuh ini aku sejati bukan? Bukan, makanya disebut tubuhku. Tubuhku. Berarti tubuh subjek apa objek? Hah? Berarti kalau tubuhku ada ku-nya nggak? Nah, terus subjeknya siapa? Iya, siapa? Aku tuh. Ah. Sip ya, dapat dulu ya. Sehingga ketika nanti kita banyak ku, kita lagi melakukan yang namanya menyamakan si sejati dengan sesuatu yang ilusi. Berarti mengidemkan itu menyamakan namanya mengidentifikasi. Makanya jadi identitas. Mobilku, rumahku, anakku. Sesuatu yang sudah teridentitas akan seperti aku. Ibu bapak kalau namanya dijelekin suka sakit hati nggak? Iya, padahal yang dijelekin kan namaku. Akunya enggak. Betul nggak? Ingat nggak rumus emang? Ya udah pokoknya begitu, jelek lu emang beres udah. Pesek lu emang udah. Praktis. Yang ngehina happy kitanya nggak bermasalah. Nafsu pasti. Emang. Betul ya? Dapat ya? Jadi lingkaran yang paling luar apa namanya? Namanya Anamaya Kosha nih. Nah, kita agak belajar supaya tasawufnya dapat, Vedantanya dapat, Kristianitasnya dapat gitu. Supaya kita mainnya jauh boleh ya ibu bapak ya? Benar-benar main jauh tuh perlu ongkos sih ya. Ongkosnya namanya sedekah. Nah, karena kalau nggak sedekah nggak bisa main jauh. Ingat ya, hikmah hanya diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Oh, ada hikmah diberikan kepada orang yang rajin pengajian. Nggak ada. Yang bahaya begitu masuk pengajian pulang ngerasa solehah. Wah udah dia jauh aja. Sombong. Baru pengajian. Iya aku pengajian loh. Nah, gitu. Sip ya. Jadi faktor yang paling luar disebut Anamaya Kosha. Means ini adalah konteks di mana semua fisik itu perlu untuk kita sadari. Makanya ibu bapak maaf ya, kita ngelihat siapapun yang kita lihat fisiknya dulu. Ya pasti. Pasti. Makanya beda ngelihat orang yang senyum terus atau murah senyum sama orang yang cemberut terus gitu. Sama basa-basi ketahuan. Ya mau basa-basi tapi kalau senyum kan Anamaya Koshanya oke lah gitu. Gitu ya. Nah, maksud saya, jangan lupa juga, ini ngomongin spiritual, ngomongin kesadaran, ngomongin ketuhanan, tapi tubuh fisik nggak dijaga gitu. Makan apa aja. Ibu bapak, singa binatang buas bukan? Iya. Oh, kata siapa? Dia tuh cuma makan kijang. Itu yang kuat manusia. Betul nggak? Ada satu binatang, daging dimakan, rumputan dimakan, jamur dimakan. Semua dimakan. Ada nggak yang begitu? Siapa? Sampai teman aja dimakan, coba gimana? Berarti kan lebih buas dari singa ya? Udah gitu aja ya. Sip ya? Berarti ada lapisan yang paling luas. Ibu bapak intinya ingat aja, kita lagi belajar tentang kue lapis gitu. Lapisan demi lapisan demi lapisan. Jadi sorry to say, maaf ya. Kalau sekarang ada orang ngomong aku tuh stres banget ya udah nggak usah jauh-jauh dulu lah. Gimana sih pola olahraganya? Gimana sih pola makannya? Gimana sih pola boboknya? Ini stres mulu, komplain mulu, makan nggak oke. Olahraga enggak gitu. Gimana emosinya mau bagus kalau tubuhnya nggak gerak gitu misalnya? Betul nggak? Semuanya. Makanya dalam semua tradisi agama pasti ada puasa. Betul nggak Bu Pak? Iya. Tapi kan stres macam-macam. Iya, tapi kan konteksnya kalau fisiknya nggak dijaga mau gimana gitu. Oke? Sip? Berarti tubuh fisik perlu dijaga nggak? Ya Bapak sorry ya, saya langsung straight to the point. Orang semua belajar spiritual tapi ini diabaikan loh. Duduk belajar ini terus. Tapi ininya nggak pernah digerakin gitu. Karena sorry to say, mau gimana pun sorry ya mohon maaf banget. Kalau kendaraannya nggak oke,
sopirnya oke, repot juga sih gitu. Quote and quote. Sip. Oke? Itulah kenapa di semua tradisi agama pasti ada ritual. Pasti ada gerak. Karena disebut sembah raga. Sip ya? Sholat ada gerakan nggak? Ada. Sa'i? Tawaf? Karena penting untuk sembah raga gitu. Tapi maaf, kalau sholat cuma sembah raga, namanya senam gitu. Ritual doang. Berarti kalau aku ngerti bahwa punya anamaya kosya yang disebut dengan lapisan yang paling luar, alright, so I know ada lapisan kedua yang ini esensinya menghidupkan. Karena jangan lupa, di surat 24 ayat 35, Ada kata nur. Allahu Nur. Nur artinya adalah energi. 24:35. Maka lapisan yang kedua disebut prana maya kosha. Kamu adalah lapisan energimu. Nah, contoh, saya kasih contoh. Ibu dan bapak dengerin saya ngomong, dengerin pembicaraan siapapun, yang sebenarnya ibu bapak dengerin kan bukan suaranya aja, betul nggak? Iya. Tapi yang ibu bapak dengerin sebetulnya adalah gelombang. Makanya setiap energi pasti punya vibrasi, setiap vibrasi pasti punya frekuensi. Maaf ya, ini penting banget untuk kita ketahui. Tubuh eteri kita yang namanya prana dalam perspektif Cina disebut Qi. Kita sebenarnya adalah makhluk energi. Mau nggak mau, suka nggak suka. Nah, saya straight aja ya. Ini nanti satu-satu kita bahas nih di next gitu ya. Nanti ini bisa dua episode gitu. Nanti ini bisa 3 episode seterusnya gitu. Tapi seenggaknya ada gambaran dulu bahwa oke, pokoknya PR saya sekarang mau menembus ke dalam aja deh gitu. Karena semakin aku memperbaiki ke dalam, yang di luar ikut bener kok. Makanya saya selalu mengatakan ulang-ulang gini ibu bapak, begitu kita mencintai siapapun, hadiah terbesar dan terbaik untuk orang yang kita cintai adalah aku terus memperbaiki diri. Titik, udah gitu aja. The biggest gift itu bukan, ya oke lah uang penting. Tetapi once kita memperbaiki diri, itu yang akan menjadi hadiah terbaik buat siapapun itu gitu. Berarti kalau ngomongin hadiah terbaik adalah bagaimana aku menembuskan diri ke titik inti, itu sesuatu yang paling terbaik sih sebenarnya. Sampai sini oke? Contoh. Jadi kalau ini ada yang namanya jasad, jangan lupa Bu, Pak. Di sekeliling jasad ini ada yang namanya eteri kita. Ini adalah bagian dari tubuh energi kita. Sering bahasa awamnya disebut bahasa umumnya disebut namanya aura. Pernah dengar nggak? Nah, gitu. Jadi ibu bapak maaf ya, sebelum kita berkomunikasi verbal, energi kita tuh ngobrol duluan loh. Maka ibu bapak begitu masuk ruangan bisa ngerasain kok nggak nyaman ya. Belum ada yang ngomong padahal. Nah, pernah nggak ibu bapak datang ke satu tempat nggak enak tempatnya terus feel nggak comfort gitu, pernah nggak? Nah, padahal nggak ngomong tuh, pernah nggak? Berarti ini saling berkomunikasi dong. Betul nggak? Seorang ibu ketika anaknya ngomong aku nggak apa-apa sih Ma, tapi tahu dia ada apa-apa, omongan nggak ada apa-apa, nothing ketika kita tidak menembus dinding dari vibrasinya. Berarti pertanyaan saya, komunikasi Tuhan sama kita pakai kata-kata nggak? Enggak, dia menggunakan gelombang. Makanya Nabi Muhammad itu kan dapat wahyu di tempat yang tenang, supaya gelombang ketuhanan itu tuning gitu. Kan suka diceritain ya ketika Musa datang ke gua dan gua berkata, Musa, masa gitu sih Bu? Menggema. Kan gak gitu juga. Betul nggak? Berarti tanpa kita berbicara, energi kita berteriak.
Contoh aja ini saya sering ulang-ulang. Ibu bapak pernah gak sih ketemu orang, begitu dia datang, vibes-nya tuh ngenakin banget. Begitu dia datang pokoknya kita ikut happy aja. Pernah gak begitu? Udah pasti dia ada keimanan di dalamnya. Kenapa? Karena orang beriman pasti pengen mengamankan. Udah pasti gitu aja. Pasti dia bawa peace kemana-mana. Makanya assalamualaikum itu bukan password Islam masuk rumah, bukan. Assalamualaikum, kan gitu. Tapi kan itu poinnya, aku datang membawa kedamaian. Kedamaian ya, bukan perdamaian. Itu Bang Dame namanya. Paham nggak? Kan lucu begitu. Assalamualaikum, dah, Waalaikumsalam, dah, duduk. Tahu nggak? Jadi nggak gosip, coba gimana? Itu bawa damai apa sih gitu? Tuh nggak, terus orang ribut lagi. Pokoknya kalau yang bikin salamnya bukan orang Islam nggak usah dijawab gitu misalnya. Capek banget nggak sih Bu, Pak? Iya. Tapi itu common terjadi ketika orang yang critical thinkingnya rendah. Udah gitu aja. Karena orang yang nggak mau mikir pasti menilai. Iya. Pasti. Kan kita tahu ya Ibu Bapak, kendala di masyarakat Indonesia tahu ya. Tingkat IQ-nya rata-ratanya 78, gitu aja udah. IQ gorila 70 Bu, Pak. Jadi obrolan-obrolan gini buat gorila susah sih gitu. Kenapa dia udah stuck dengan belief yang lama, pemikiran yang terkotak, susah untuk update gitu. Makanya kenapa sih, maaf ya, esensial dari menjadi Islam bukan Quran, bukan hadis, bukan fikih, tapi akal. Karena Quran, hadis, apa semua kan pakai ini. Ini, ya akal tuh gabungan lah ya, sementara gitu dulu. Di sini IQ, di sini EQ dan SQ gitu. Meskipun IQ memang cuma 4% sih dalam keseharian. Karena kecerdasan emosi jauh lebih penting daripada intelektual. Iya pintar tapi nyebelin, nggak punya teman juga sih gitu. Betul nggak? Nah, jadi mending pintar, mending nyebelin. Sip ya? Dapat ya? Oke sampai sini? Berarti kita berkomunikasi melalui gelombang nggak kira-kira? Iya. Makanya Ibu Bapak maaf ya, ketika kita lebih mempercayai gelombang daripada kata-kata, kita pasti banyak diselamatkan. Iya. Orang tuh bisa ngomong indah banget, kamu tahu nggak? Bla bla bla. Ih, terbuai dengan ucapannya, padahal vibrasinya mau nipu gimana? Iya. Betul nggak? Harus waspada. Kenapa? Sama intonasi beda ya? Oh, orang intonasinya bisa kencang, tapi dalamnya penuh dengan welas asih. Ada ya, jangan ya orang Betawi bacotnya kan begitu. Ya. Betul. Betul. Tapi kan bukan masalah marah. Ibu Bapak bisa bedain nggak marah dan menegur? Kalau marah itu melampiaskan emosi, kalau menegur itu mendidik. Kalau menegur pasti vibes-nya kasih sayang. Gitu. Kita manak juga gitu ya, Pak. Misalkan kita marah, nada tinggi kan bukan berarti kita benci. Betul, tapi kebanyakan benci sih. Kebanyakan anaknya ngeselin jadi gitu. Sip ya. Ibu Bapak bisa bedain nggak antara, maaf ya, binatang sama manusia? Perbedaannya itu kan di akal. Betul nggak? Kalau orang tidak menggunakan akal pasti responsif. Sorry. Kalau kita nggak menggunakan akal pasti reaktif maksud saya. Reaktif itu melakukan sesuatu nggak mikir dulu. Betul? Sok Ibu Bapak dihitung-hitung sehari yang mikir dulu baru ngerjain, yang mikir dulu baru ngomong, lebih banyak mana sama ngomong dulu, ngerjain dulu baru mikir, yang mana? Berarti saya udah jelas kelasnya di mana gitulah kira-kira. Nah, karena memang kita di drive 95% oleh kebiasaan. Dan Ibu Bapak kita ngerti ya, yang paling susah merubah dalam hidup adalah merubah kebiasaan. Nah, berarti perlu latihan kan gitu. Kesabaran juga. Oke sampai sini? Oke sampai sini? Berarti seseorang pasti punya energi nggak? Pasti memvibrate energinya nggak? Semakin vibrasi energi dan frekuensinya kuat, semakin dia oke dan energinya semakin top aja udah. Semakin ininya lemah, semakin pasti akan mengalami dalam tanda petik frekuensinya rendah aja. Nah, sekarang saya mau nanya. Berarti kalau saya nge-gym itu saya lagi building muscle,
as fisik. Terus kalau ibu bapak mau building energi gimana caranya? Meditasi. Oke lah. Ibu bapak suka latihan energi nggak? Enggak. Padahal tiap hari sih sebenarnya. Nah, ibu bapak, cara membesarkan energi ini nggak ada cara lain sih sebenarnya kecuali tertekan. Pressure. Ditekan, dipressing. Maksudnya kalau kita marah tuh kita tekan supaya nggak keluar. Makanya kenapa leluhur kita rajin banget melakukan menekan diri agar energinya oke, itu namanya tirakat gitu. Begitu aku menekan diriku, satu sisi aku lagi menguatkan energiku. Contoh. Ibu bapak bisa bedain nggak orang puasa, saum, siam? Kita udah pernah bahas ya. Saum dan siam ini beda loh. Waktu kita di Al-Baqarah itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam. Tapi ibu bapak waktu niat gimana? Nawa itu saum, betul nggak? Nah, berarti siam sama saum itu dua hal yang berbeda. Anyway, nanti kita bahas. Sekarang saya tanya, ketika berpuasa itu bukan masalah nggak makan. Tapi saya bisa beli makan, tapi saya nggak ngambil opsi itu. Kenapa? Saya mau menekan diriku supaya nggak makan. Itu namanya puasa. Jadi kalau bangun sahur, ikut sahur. Begitu bangun habis sahur, udah mikir, nanti buka pakai apa? Itu mah bukan puasa namanya. Itu namanya menjamak takhir makan siang, gitu kira-kira. Tapi kan kalau orang ibu kan selalu memikir untuk makannya nanti buka puasa. Iya sih. Berarti itu bukan puasa namanya. Bukber. Nah. Jadi intinya pesta kuliner berbalut ritual. Namanya Ramadan. Paham nggak? Berarti sesuatu yang menekan diri kita, esensinya satu, menguatkan energi. Jadi kalau ibu bapak dapat masalah, sebetulnya nutrisi bukan? Iya, begitu dapat tekanan, yes! Langsung happy gitu ya. Langsung yes, terima gitu. Iya, karena tekanan, masalah, penderitaan, kesakitan, apa semua. Sebenarnya itu membuat energi kita lebih top banget gitu. Ketika kita ngerti mekanismenya. Jadi harus kayak nerima gitu loh. Nah, begitu kita ngerti bahwa semua apapun yang kita anggap masalah hidup sebagai penguatan diri, kita ngerti bahwa masalah datang untuk membuat aku jadi move on. Lebih kuat, that's it. Bahkan move up. Move up tuh gimana? Terbang maksudnya? Ya melesat. Oh, Kan jawaban orang selalu ya udah terima aja karena akan indah pada waktunya. Bener nggak tuh? indah pada waktunya, tapi belakangnya ada pret, Bu. Nah. Saya bilang kan terekam. Ibu bapak sorry ya. Sekarang ada ngomong time will heal, betul? Iya. Enggak. Practice will heal. Oh, praktis. Iya, mau nunggu waktunya nggak latihan, nggak akan datang waktunya dong. Betul nggak? Ah, nanti nunggu waktunya aja deh. Iya sih, tapi kalau nggak dilatih, Kalau nggak ada waktunya mati dulu. ya udah sih. Ya udah aja. Ini oke nggak nih? Berarti mudah-mudahan kita bisa ngelihat perspektif apapun ketika kita menganggap hal buruk, switching. Ini penguat energiku. Karena dia datang pasti mau melatih nutrisi buat energi. Jadi masalah penderitaan, ketakutan, apapun konteksnya, itu adalah sesuatu yang benar-benar menguatkan dan membuat energi kita, vibrasi kita membaik gitu. Ketika kita nerima. Jadi kayak kita bisa kehilangan gitu ya udah kita terima gitu ya. Iya. Jadi nggak usah bersedih. Ibu bapak pernah merasa kehilangan nggak? Sering. Terus ibu bapak kalau pernah ngerasa kehilangan, emang ibu bapak pernah punya apa? Dititipin semua juga. Tapi kan masih semua jadi banyak yang depresi. Banyak yang depresi. Kenapa? Karena nggak ngerti Ya itu. sistemnya. Orang belum nggak tahu sistem. Gitu. Sampai sini oke? Jadi pranamaya kosa penting nggak? Sesaat, makanya ibu bapak belajar gini-gini kan banyak masalah hidupnya, benar nggak? Iya, kalau nggak banyak masalah mah nggak datang ke sini. Makanya nggak segampang itu. Iya, makanya ketika kita ditarik oleh masalah, kita lagi diperjalankan menuju perjalanan ke aku yang lebih dalam gitu. Bu, sorry ya, saya udah 14 tahun research, bukan nggak ada sih.
Hah, paling 1-2 yang datang tuh mukanya dengan happy, Kang, mau belajar tasawuf dong. Gak ada, Bu, Pak. Yang ada mukanya dilebet, Kang, ini masalah gede banget. Nah, udah gitu tuh. 99% pasti dipanggilnya sama penderitaan gitu. Karena kan ibu hidup memang suffering. Iya, kenapa coba hidup itu suffering? Why? Karena untuk dikuatkan itu Allah. Ya oke lah. Kenapa coba? Karena hidup selalu dinamis. Berarti kalau hidup selalu dinamis, hidup harus selalu adaptif nggak? Dan adaptasi itu penderitaan. Makanya dalam perspektif filsafat, life is suffering. Iya. Tetapi ada dua nih. Makanya ibu bapak pilihannya gini aja. Sesuatu yang datang ke kita, ibu bapak cuma punya 2 pilihan. Menumbuhkan aku atau melukai aku. That's your choice. Kalau aku memilih melukai, maka aku sedang memilih untuk membuat aku tidak tumbuh. Selesai. Ibu bapak, ini contoh yang kita ulang-ulang sekitar 5-6 pertemuan yang lalu. Pohon-pohon di luar, kalau mau tumbuh harus dikasih pupuk nggak? Iya. Pupuk terbuat dari apa? Kotoran. Betul? Berarti ibu bapak kalau lagi dilempar kotoran, lagi dilempar pupuk nggak? Supaya apa? Tumbuh. Gitu. Oke nggak? Berarti begitu ada hal buruk apa? That's it. This is nutrition nih. Nutrisi. Iya. Nah di situ ada kata sabar. Kayak ngomong-ngomong bisa ya. Iya. Kalau kehilangan pasti nangis juga pasti. Iya sih. Iya. Jadi Belajar. Semuanya latihan, Bu. Karena kalau nggak, kan suka ada ngomong teori. Ya kalau nggak ada teorinya gimana? Iya sih. Iya. Udah nggak tahu teorinya, ngarang lagi gitu misalnya. Sotoy jadinya. Sip. Sip. Oke? Berarti kata kuncinya, ini baru 2 nih ya. Baru 2 layer nih. Itu ada 19 ke bawah nih. Lama banget ya nggak beres-beres. Di ujungnya Pak Mumat. Berarti tahun 2025 kita belum Ya. Wah Bu, 2024 tuh just beginning. Iya loh. Kita bahasan tuh belum apa-apa loh. Belum apa-apa serius. Masih dasar. Oh udah deh. Ya tapi at least Dasar aja masih gak nangkep loh. iya, at least udah mau mulai. Itu yang paling penting. Ya, Bapak pernah dengar kata pasrah nggak? Iya. Ingat ya, pasrah itu bukan nggak ngapa-ngapain, tetapi tidak berfokus pada hasil. Itu namanya pasrah. Tidak berfokus pada hasil. Yes. Hasil tuh nggak penting. Yang penting adalah aku setia dalam proses. That's it. Sip. Oke? Jadi ibu bapak pasrah nggak? Enggak. Berserah aja. Iya, kita belajar pasrah. Makanya pasrah, sabar, ikhlas, sama tolol beda tipis memang. Ya, itu beda tipis. Lebih baik ngomongnya apa pasrah. Ngapain harus tanya pakai ngomong gimana sih? Jadi liar tau. Iya. Ibu bapak kalau nggak saya bikin liar dulu otaknya, nggak kebuka hatinya. Karena kalau ini nggak dikasih nutrisi, dia nggak mau belajar. Jadi saya nanya tuh sebetulnya misdirection aja sih. Supaya apa? Nutrisi pikirannya dapat gitu. Karena kalau ininya nggak dikasih makan, ini nggak kebuka gitu. Anyway, nanti kita ngerti ke situ. Oke, sampai sini? Berarti ketika semakin sadar, semakin ngelihat masalah adalah nutrisi pertumbuhanku. Maka ada pain, ada suffering. Suffering ya, pain and suffering. Pain itu nggak bisa dielakkan, Bu. Sakit mah pasti. Tapi menderita pilihan. Sesakit-sakitnya kita, kalau tidak memilih menderita, that's fine. Betul nggak? Berarti ketika mendapatkan tekanan itu pasti pain, tapi saya tidak suffering dengan pain ini. Sehingga ketika saya melepaskan diri dari suffering, maka tekanan itu akan menjadi kekuatan. Ya Bapak, saya selalu ulang-ulang ini nggak bosan ya. Pada akhirnya, deh, kita akan sangat berterima kasih sama orang yang paling kita benci dalam hidup kita. Kenapa? Kalau nggak ada mereka, nggak akan ada kelas ini. Mereka yang menghantarkan kita ke sini gitu. Makanya Bu, Pak, Yesus tuh keren banget loh. Sesaat dia sebelum disalib, doanya cuma satu. Tuhan, ampunilah mereka karena mereka nggak tahu. Gimana? Dengan esensial, love your enemy. Cintailah musuhmu. Berat nggak?
Ya kalau sama mantan repot sih memang ya. Oh di sini masih musim sibuk sama mantan berarti ya. Sampai sini oke Ibu Bapak? Dapat ya? Dapat ya? Oke. Berarti ingat, jangan lupa ya, sesaat kita menyadari bahwa kita makhluk energi, Ibu Bapak please, energinya di eman-eman. Energinya tuh dihemat lah gitu. Sesaat kalau nggak perlu marah, nggak usah Bu Pak. Lebih baik diam. Karena maaf ya, kalau kita nggak sadar, kita akan bocorin energi terus gitu. Dan itu bocornya gara-gara apa? Reaktif. Ibu Bapak bisa bedain reaktif sama responsif nggak? Bisa bedain nggak? Gini. Setiap detik yang kita lakukan tuh adalah mengambil keputusan. Oke? Ibu Bapak sadar nggak tiap detik ngambil keputusan? Sadar nggak? Sadar atau baru sadar barusan? Ya, setiap saat kita mengambil pertanyaan. Keputusan yang Ibu Bapak buat tiap detik datangnya dari mana? Dari pikiran. Belum tentu. Jadi pindahkan. Belum tentu. Kesadaran. Kebiasaan. Tapi kan semua dipikirin dulu. Belum tentu. Belum tentu ya. Ibu ngomong nggak mikir barusan. Datangnya dari kebiasaan ngomong mulu gitu. Benar nggak? Gini. Ibu Bapak ini termasuk orang yang suka berpikir atau banyak pikiran yang mana? Ya udah jelas. Berarti sesaat keputusan datang, kalau datang dari kebiasaan, kecenderungannya adalah faktor eksternal yang men-trigger aku melakukan sesuatu. Contoh, kucing kalau dimain-mainin pakai bulu, diikutin nggak? Iya. Dia tuh nggak mau sebenarnya, tapi begitu. Itu namanya reaktif. Berarti waktu reaktif, pikiran nyala nggak? Enggak. Karena dia menggunakan kebiasaan. Dan pikiran akan off kalau saya Ibu Bapak lagi marah. Marah tuh switch off pikiran. Nggak ada. Maka yang keluar emosi. Maka critical thinking itu jarang banget dipakai, Bu. Jadi kalau kita menentukan gara-gara emosi, berarti masih dalam keadaan reaktif. Berarti Ibu Bapak ketika marah gara-gara orang itu nyebelin, reaktif nggak? Berarti dia menguasai remote control kesadaranku. Berarti aku lagi jadi budak gitu. Betul nggak? Nah, maka di Quran tuh ngomong di surat 7179, kamu dikasih pendengaran, kamu dikasih penglihatan, kamu dikasih hati, tapi nggak dipakai. Terus bedanya sama binatang apa gitu? Karena binatang itu kata kuncinya di reaktif. Nah, manusia dikasih akal. Oke? Ibu Bapak kalau Allah nyuruh, pakailah akal, pakailah akal, pakailah akal. Berarti yang pakai akal banyak atau dikit? Nah gitu. Berarti kebiasaan akan lebih mendominasi 98% dibandingkan akal sadar sekitar 2%. Orang yang menggunakan akal pasti responsif. Means, begitu kejadian datang, dia ngerespon dulu. Wait, ini aku perlu marah nggak? Ini aku perlu komen nggak? Ini aku perlu nggak? Ini aku perlu nggak? Dia ada jeda sesaat dalam melakukan itu namanya responsif. Jarang. Nah, berarti kalau kita kesulut gara-gara dia aku jadi marah, kan levelnya binatang banget dong. Makanya disuruh latihan responsif. Maka untuk responsif, kita masuk ke lingkaran yang lebih dalam, namanya mano maya kosya. Mano itu artinya mind. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada thought, ada mind.
Nah, dalam bahasa Arab manomaya kosa ini disebut nafs. Dalam bahasa Indonesia disebut jiwa atau jiwa. Udah pasti udah pernah ada. Maka bagian dari manomaya kosa itu ada 3. Pikiran, perasaan, emosi. Sip, sampai sini? Berarti kalau si manomaya kosa ini terjadi, bisa jadi yang sedang kejadian, aku sedang reaktif. Maka jiwa ini kemarin kita bahas. Jiwa adalah aku 3. Ego ada di sini. Oke, sampai sini? Sip? Pertanyaan. Berarti kalau jiwaku pengen sehat, energinya harus oke nggak? Badannya harus oke nggak? Ini nggak bisa lepas kemana-mana, Bu, Pak. Makanya leluhur kita tuh ngerti banget urusan ini. Manomaya kosanya diberesin, anamaya kosanya pasti oke. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Betul nggak? Berarti kalau jiwanya nggak beres, badan bahaya nggak? Psikosomatis pasti. Nah, habis gitu kompulsif eating. Lagi stres nyari yang manis-manis. Gula naik. Cepet mati jadinya. Quote and quote, mati di sini apa? Membunuh semua partikel-partikel fisik. Sip ya, Bu? Oke? Aduh, diam gini Ibu Bapak. Oke nggak? Oke, sip ya. Jadi kita penting banget. Oh oke, ada aku sebagai fisik, ada aku sebagai energi, ada aku sebagai mind. Nah, ini menembus nih ke aku 2. Namanya Vijnana Maya Kosha, yang ini disebut sebagai esensi. Kalau kita bicara wisdom, bijaksana. Berarti ketika manomaya kosyanya tenang, maka kebijaksanaan akan muncul gitu. Sip ya, satu lagi aja ya. Yang terakhir yang paling dalam disebut Ananda Maya Kosha. Itu adalah bliss body, the true happiness. Inilah yang disebut aku 2 ruh. Dan semua source-nya sama dari aku 1 gitu kira-kira. Berarti kalau saya gambarin pakai piramid, dari 4, 3, 2, 1. 1 adalah source. Makanya di atas itu adalah, kenapa ketika bicara aku serahkan segala sesuatu kepada yang di atas, maksudnya kepada higher self-nya kita. Siapa? Aku 1 gitu. Bukan atasnya itu, bukan. Aku menyerahkan kepada lapisanku yang paling dalam. Ya nanti A gede A kecil sebetulnya itu juga sih. Sampai sini oke? Sip ya? Kan ibu bapak udah gak mikir Allah tuh ilusi dong. Betul nggak? Terus nyembah Allah nyembah apa? Alif lam lam ha gitu misalnya? Kan enggak. Betul nggak? Oke. Nah, yang ingin ditekankan di sini, saya kasih gambaran gini Bu, Pak. Dikit ya. Ibu bapak sampai sini oke? Oke? Berarti Ananda Maya Kosha perlu diberesin nggak? Iya, makanya ibu bapak jangan terlalu banyak makan. Secukupnya aja. Ibu bapak kalau ada makanan yang enak sama yang sehat, milih yang mana? Nah, itu manomaya kosyanya bohong banget tuh barusan tuh. Pokoknya gua mau nyari jawaban aman gitu ya. Nah, itu kan barusan jawabnya pakai manomaya kosya tuh dari data gitu. Kan keundangan entah sehat entah enak misalnya. Ya, jadi maksud saya, kenapa ini disebut sebagai kesadaran holistik? Karena kita nggak bisa ngasih nutrisi manomaya kosya terus, si anamaya kosyanya nggak diapa-apain, energinya nggak diberesin. Sip ya. Nah nanti 5-5-nya ini kita akan elaborasi supaya nanti kita ngerti, oh kenapa di Islam ada sholat lah, ada zikir lah, ada puasa lah. Pak, that's beautiful banget loh.
Once we understand itu semua, that's very beautiful. Indah banget gitu. Di tradisi lain kenapa ada retret misalnya. Di tradisi lain kenapa ada macam-macam lah. Melukat gitu misalnya. Oh itu tuh beautiful banget. Kenapa? Karena semuanya kaitannya sama ini semua gitu. Contoh aja, ibu bapak waktu yang tradisi Islam ya, waktu sholat, yang sholat Annamaya Kosanya aja nggak kira-kira? Iya. Buktinya Allahu Akbar. Rokaat 2, rokaat 3, ada gitu nggak? Berarti Maya Kosanya kemana-mana dong. Berarti nggak still gitu. Ritual doang kebanyakan. Sip ya. Berarti kalau sholat yang benar dalam tanda petik, 5-5-nya dalam satu garis alignment nggak? Dalam satu garis kesatuan nggak? Tubuhnya iya, energinya iya, Manomaya Kosanya iya, Vijnananya iya, nyambung ke Ananda Maya gitu maksudnya. Makanya sholat itu artinya connecting, terhubung. Terhubung kemana? Terhubung ke true source. Sip? Oke? Nah, ini poin pentingnya Ibu Bapak. Saya pinjam siapa ya? Ibnu Arabi lah. Gini. Teori cerminnya Ibnu Arabi. Ibu Bapak, ini kita pernah bahas di pertemuan keberapa gitu, tapi saya pengen dalamin dikit lagi. Ya. Kalau ada gunung, di bawahnya ada sungai. Auto reflection nggak? Iya dong. Sip. Gunung akan menampil kepada sungai karena kenapa? Merefleksi itu adalah alamiah dan sistem. Ya, ini nggak usah disetting-setting, dia pasti terjadi gitu. Hukum, sunatullah. Pertanyaan. Kalau seandainya kita bicara dalam perspektif gunung itu adalah Allah, berarti yang direfleksikan sama dia itu adalah hambanya gitu. Di surat 51 ayat 49 dikatakan, aku menciptakan segala sesuatu berpasang. Ibu bapak kalau dengar kata berpasang-pasangan mikirnya apa coba? Suami, istri, kanan, kiri gitu ya? That's okay. That's okay. Tetapi esensial pasangan yang sejati itu cuma satu Bu, Pak. Pasangannya holik, pencipta, hanya makhluk, selesai. Paham? Pasangan pasangan Annamaya Kosha itu suami istri, yes. Secara fisikal. Tetapi pasangan sejati, karena kita semua adalah hambanya, berarti pasangan sejati kita siapa? Allah lah. Jadi nggak ada kata-kata sendiri, sepi. Kenapa? Gimana mau sendiri sama sepi orang pasanganmu yang sejati hanya Allah? Karena yang berpasangan hanyalah sang holik dan yang diciptakan namanya adalah makhluk. Maka jangan mencari pasangan selain dia dalam tanda petik. Anyway, berarti kalau mau mewujudkan dia, sungai ini harus dalam keadaan tenang nggak kira-kira? Inilah jiwa, Manomaya Kosha kita. Maka ibu bapak, sorry to say, hanya dalam jiwa yang tenanglah Tuhan menampil di dalam dirimu. Surat 89 Di dalam jiwa yang Ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, wahai jiwa yang tenang. Terus sekarang kalau ininya beriak, gambarnya juga, refleksinya juga jadi beriak nggak? Iya. Berarti penting untuk mengikuti riak air ini nggak kira-kira? Jangan dong. Hadirlah di atas riakannya. Makanya ada kata-kata Yesus berjalan di atas air. Tidak mengikuti riakannya. Musa membelahlah hutan. Udah nggak ikut riaknya. Kenapa? I know the path. Gitu. Oke, sampai sini. Berarti ketika kita riakan ini makin kencang, ininya makin aneh-aneh nggak gambarnya? Berarti pertanyaannya, bagaimana kita mau menjadi citranya Tuhan sementara kita tidak melakukan regulasi Manomaya Kosha gitu? Karena pintu gerbang Anandamaya Kosha, akunya dua akan terjadi ketika apa? Pikiran, perasaan, dan emosimu dalam keadaan stabil. Makanya di Bible bilang, be still, I'm with you.
Bahasa Qur'annya disebut, bahasa salatnya disebut khusyuk. Dan syarat khusyuk harus nina. Tumak nina itu apa? Relax dan santai. Sementara orang-orang sekarang disuruh relax susah banget, Bu. Diem aja udah pengen nggak bisa diem. Aduh, gitu. Fokusnya susah banget. Ya Bapak tahu ya, fokus kita sama ikan mas koki beda sedetik. Dia 9 detik, kita 8 detik, Bu. Iya. Penelitian terakhir begitu. Saking distraksinya luar biasa gitu. Ini nih mau 50-60 menit ngobrol-ngobrol gini, yang fokus berapa menit sih? Mikir ini, aduh udah ke PIM lah, ke sensi lah, balik lagi gitu. Misalnya. Betul nggak? Maka kenapa bukan time will heal, tetapi practice will heal? Intinya adalah practice your mind, pikiran, perasaan, dan emosi. Ketika ininya oke, maka gelombang menuju Ananda Maya Kosa akan oke gitu. Nah, next year kita akan bicara kesadaran holistik semuanya. Gimana cara makannya, gimana cara minumnya, gimana nge-grounding energinya, gimana mengatur pikiran, perasaan, emosi, gimana terkoneksi aku ke aku dua, gimana menjadi still gitu. Dan ini kan nggak bisa kalau diceritain gitu, Bu. Harus, perlu lah ya, perlu dialami. Jadi ibu bapak sekarang datang ke sini dapat nutrisi Manomaya Kosa nggak kira-kira? Iya. Tapi Vijnana Maya Kosanya belum. Makanya kenapa di kalangan Gen Z ya ibu bapak pengajian itu apatis, Bu, Pak? Emang. Iya. Kenapa coba? Soalnya ngelihat produk ibunya hasil pengajian kayak gitu. Ah, ibu saya juga gini habis pengajian. Gitu. Iya. Mama ngaji tapi masih marah-marah. Bener nggak? Makanya outputnya tidak terletak hanya pada Manomaya, tetapi seluruh deh, Bener tahu aja. holistik gitu. Kalau nggak tahu dengan gitu. Mempelajari anak energi. Harus. Sip ya? Oke ibu bapak, clear ya? Jadi kira-kira peta tahun depan inilah. Kita deep by deep, dan nanti kita akan belajar karena kenapa? Ingat ya, pembicaraan dengan dia itu bicaranya dalam konteks gelombang gitu. Dan gelombang itu nanti dialirkan. Maka ada Manomaya Kosa yang nanti di sini disebut pikir, tapi Vijnana disebut intuisi. Maka gimana caranya membuka intuisi? Nah, jangan-jangan kita terlalu banyak menghardik intuisi kita gitu. Kenapa? Nyari validasi mulu. Padahal udah bunyi dari lama. Udahan aja misalnya. Pergi aja misalnya. Apapun ya. Atau lakukan misalnya. Kan itu by second tuh. Misal nih. Begitu ngelihat nolong. Set, ada intuisi pengen nolong. Langsung si Manomaya Kosa. Alah ngapain nanti lu keluar duit. Jadi kurang duitnya. Nggak jadi. Bisa begitu nggak Bu Pak? Nah gitu. Makanya kalau si Manomayanya kencang banget. Vijnananya biasanya turn off gitu. Nah, ini nanti penting untuk diregulasi. Nah, ibu bapak, at least kita tahu dulu teorinya gitu. Supaya nanti pas praktek tuh ngerti, oh aku tuh lagi meregulasi ini. Begitu nanti pulang dari sini ketemu orang nyebelin, aduh yes dulu aja Bu, Pak. Mau kesal kayak mau nerima pokoknya, yes. Kenapa? Mulai ngerti bahwa emang saya perlu dia untuk meningkatkan energi sih gitu. Iya, tapi bukan berarti nggak diselesaikan, bukan. Tapi gimana melakukannya pada level frekuensi tertentu. Beda level antara aku putus asa dan aku menerima. Beda. Kata-katanya sama. Ya udah. Ya udah yang mana nih? Bisa jadi putus asa. Putus asa frekuensinya rendah banget. Tapi ya udah. Nerima frekuensinya tinggi. Nah ini confuse nih kadang-kadang. Ignore atau embrace gitu. Sip ya? Jadi intinya dari pembicaraan kita hari ini, Ibu Bapak, betapa banyak diri kita yang belum dikenal, udah gitu aja. Kenapa? Terlalu sibuk mikirin orang lain, menilai orang lain. Ini aja nggak beres-beres nih lingkarannya gitu. Itu sih intinya. Makanya back to yourself, back to the true self, back to the source gitu. Back bahasanya kembali, kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi. Makanya kembali dalam bahasa Quran disebut tobat.
tobat dong. Maksudnya apa? Balik. Tobat kumat ya nggak apa-apa sih. Oke ibu bapak. Tapi kan masih ada tobatnya ya. Iya. Dan Allah kan maha menerima tobat, betul nggak? Jadi tobat itu Iya. nggak apa-apa, tobat. Yang penting sebelum dalam keadaan tobat gitu aja. Aman. Sok ibu bapak sekarang mau gimana? Yang penting 1 detik sebelum minta ampun masih diampuni. Masalahnya kita nggak tahu kapan gitu. Jadi makanya latihan gitu maksud saya. Tahu kan udah enak tanggal Kalau tahu kan Allah nggak mungkin nggak mengampuni kan? Selama kita minta ampun. Jadi 1 detik sebelum mati banyak dosa segunung apa, ya Allah ampuni, surga. Jadi ibu bapak yang ngerasa dirinya kurang nakal, sok nakal sekarang. 1 detik sebelum mati baru minta ampun. Oke ya? Sip ya? Saya minta sekitar 5-6 orang untuk merefleksi dari 2024 dapat apa sih dan kira-kira perspektifnya gimana, apa sih yang bisa di-share untuk kita bisa sama-sama berevaluasi. Silakan. Dari ya pakai mic. Bangga. Ini nggak ada yang mau. Ibu bapak mau dipilih paksa ya? Atau sukarela gitu. Ada perubahan setelah mengikuti. Nggak, 2024 tuh kita ngaji tuh dapat apa sih? Apa sih the punch point-nya dan Banyak buat keidean. yang paling menurut ibu bapak I got this message gitu kira-kira. Ya, nah saya dapat nahan emosi. Nah emosi. Oke, coba gimana bu? Ngomong. Iya dong. Kalau lari capek Bu ngomong. Kalau lari capek bener. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Selama ngikutin pelajaran tasawuf, buat diri saya sendiri ya, itu kan ya perubahannya tuh dapat ilmu yang pertama. Kedua, saya ini kan temperamental, terus saya bisa nahan. Terus ketiga, biasanya kan ritual sholat ya maksud saya. Saya belajar dari pertama yang diajarkan adalah cara berwudu yang benar. Biasanya kan saya ngasal ya, kadang-kadang rambut nggak boleh kena air. Itu dari itu. Lebih mindful gitu. Ya, lebih belajar. Jadi ternyata lebih enak malah akhirnya di sholat. Biasanya kan kalau sholat wajib pasti ada. Mikirnya kemana? Kemana aja. Ini ada yang masuk kayak ya kalau bilang saya sih setan ya yang ganggu kan. Akal pikiran tuh setan. Beda sama kolbu ya. Ya. Nah itu dapat pelajaran di situ. Dan saya bisa nenangin diri ke anak. Karena anak saya dua-duanya laki yang lahirnya Gen Z. Jadi saya belajar dengan emosional dia, saya lebih banyak diam. Akhirnya saya banyak, oh ternyata ilmu, makanya saya nggak mau ketinggalan dengan ilmu tasawuf ini karena buat diri saya juga dulu suka gini, ini gara-gara saya lahir orang Palembang nih saya jadi temperamental gitu loh, saya marah-marah kalau apa-apa, saya hobi teriak, marah-marah cepet banget gitu loh. Terus cuman saya tuh orangnya suka nggak tega, nah jadi banyak saya suka mengalah, akhirnya dengan belajar ini ilmu saya banyak dapat gitu. Jadi alhamdulillah wa syukurillah saya tuh lebih banyak kalau ke keluarga yang utama saya. Udah jangan gitu, saya bilang belajar ini. Jadi saya banyak ini. Jadi kadang-kadang saya suka sotoy lo baru digituin, tapi saya diem aja gitu. Karena saya nenangin juga. Karena keluarga saya nih temperamental semuanya. Kalau dibilang orang harus suka bilang, udah dasar lo orang Palembang. Nah sebenarnya saya mau ngomong jangan gitu deh gitu. Jadi kamu harus nenangin gitu loh. Iya karena kita kan ngikut karena dari atas. Betul. Atas Kebiasaan tuh, itu. Jadi semua ibu saya, bapak saya hobi teriak. Kita pasti nurut. Iya. Teriak gitu loh. Padahal anak sekarang kenapa sih mah teriak-teriak gitu. Kan nggak perlu teriak. Nah itu pelajaran akhirnya saya dapat. Awalnya sebenarnya awalnya dari berwudu saya memulai. Mantap, keren. Gitu. Karena Makasih. berwudu ya, dari berwudu itu. Boleh kita tepuk tangan, Ibu dan Bapak, keren. Keren. Alhamdulillah. Ya. alhamdulillah. Mbak Suti kali ada sesuatu nggak? Iya dong. Mangga. Aduh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kameramennya agak manual sih. Aduh. Ya. Kirain udah bisa jalan sendiri. Paling tidak dengan belajar, dengan mendengarkan Kang Abu selama ini, saya lebih mengerti tentang keislaman saya. Jujur kita mungkin terpaku dengan dogma itu, dengan pelajaran orang tua yang kita nggak salahin karena Ya. mungkin mereka juga dapat pelajaran yang sama orang tuanya. Jadi dengan belajar ini saya bisa memahami
arti diri aku sendiri, arti ikhlas, banyak lah yang nggak bisa saya ungkapkan. Makanya kadang saya untuk nerangin gitu loh, belajar apa sih mah, kajian apa sih mah, susah gitu loh, susah untuk nerangin sama mereka tuh. Tapi buat diri saya sendiri saya lebih paham. Makanya saya selalu mengatakan bahwa sekarang ini setelah usia kita lanjut, kita tidak lagi menginginkan apa-apa, lebih pengen mengenal agama kita untuk bekal kita pulang nantinya, istilahnya kan kayak gitu. Segala sesuatu juga mungkin saya juga bisa ikhlas menerima kondisi saya, karena juga saya sudah tahu bahwa ini kesalahan saya, bukan kesalahan orang lain gitu. Jadi nggak ada yang saya perlu sesali. Saya terima kasih banget bahwa saya bisa bergabung di sini. Hati saya khususnya mau gitu loh bergabung, karena biasanya saya tuh nggak pernah mau. Karena jujur saya yang selalu mengejas kita, apalagi saya tidak pakai hijab. Istilahnya saya belum ke situ ya kan. Jadi saya merasa bukan tempat saya di sana. Makanya begitu saya bergabung di sini dengan Kang Abu, Kang Iip, Kang Dani segala macam, saya merasa oh ini yang harus saya pelajari tentang keislaman saya gitu loh. Jadi saya terima kasih sekali. Mudah-mudahan kita masih bisa kumpul lagi tahun-tahun berikutnya. Asik, amin. Kita bisa menuju kepulangan kita dengan lancar lah istilahnya kan. Semua orang pasti pulang istilahnya kan kayak gitu. Lebih paham lah gitu bahwa akunya itu yang harus kita perbaiki. Keren. Makasih. Terima kasih kamu. Makasih Mbak Tuti, keren. Boleh tepuk tangan dong, keren. Asik, mantap. Keren. Dari Tribun Timur ada? Ya. Iya boleh Mbak, silakan. Ayo Lucy. Aduh, Ya. nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kesempatan yang diberikan. Jujur baru ketemu Kang Abu baru 3 kali. Ya. Baru 3 kali, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mbak Cherry sudah diperizinkan untuk belajar di sini. Yang memang sebenarnya doa-doa saya terkabul dari nonton online-nya Kang Abu sampai real ketemu. Alhamdulillah. Menjawab semua pertanyaan yang ada dalam diri saya yang berkecamuk, alhamdulillah. Sampai akhirnya waktu itu mau ketemu Kang Abu tapi nggak jadi, akhirnya karena kejawab udah. Alhamdulillah. Hatur nuhun pisan, semoga insya Allah ke depan bisa terus ikut, bisa terus menjadi aku yang lebih baik lagi. Insya Allah bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan berguna bagi semuanya. Hatur nuhun. Amin, keren. Terima kasih. Terakhir satu bapak-bapak deh. Iya. Silakan. Satu bapak-bapak aja. Oh ya, tuan rumah kan. Belajar agama yang seperti dulu itu kini new era. Belajar agama yang seperti dulu itu kini new era untuk kita gitu. Apa yang tadinya kita cuma taunya sebelah kanan, sekarang sebelah kirinya udah kebuka. Gitu. Jadi menambah pengetahuan juga, menambah kesadaran. Ya mudah-mudahan akunya nggak naik turun aja. Amin. Gitu. Semoga untuk semua juga begitu. Mudah-mudahan sama. Ini new era aja untuk semuanya itu. Saya juga nggak sengaja sekarang gurunya satu sama kakak saya juga, gitu. Sama teman-teman saya yang tadinya nggak ketemu sekarang ketemu lagi, gitu. Sama saudara juga yang tadi nggak ketemu lagi. Ternyata gurunya satu juga. Jadi terima kasih Kang Abu, terima kasih semua untuk agama yang masuk new era ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, betul. Keren. Ternuhun, mantap. Iya benar kan Kak Abu, kita kan dari kecil pelajaran agamanya beda. Betul. Terus dengan kata pelajaran apa sih mak tasawuf, orang nggak tahu. Iya. Orang hanya belajar ngaji. Tuh, bukan hanya baca bunyi gitu ya. Iya, kita kan dulu dari kecil harus ngaji. Udah maghrib pulang ngaji. Cuma akhirnya belajar kan baru sekarang dibukakan bahwa ternyata si Al-Quran itu adalah Dalam gitu ya. banyak Perumpamaan. Nah itu kita akhirnya baru ngeh gitu loh Ya, setelah ya. itu. Bismillah ya, Ibu dan Bapak, kita prepare buat 2025. Amin.
Sebelum kita tutup, boleh kita hening dulu sejenak. Yuk, kita santai dan rileks. Duduknya mungkin lebih santai lagi, rileks lagi. Kita hening sejenak. Kita merelekskan anamaya kosha kita, tubuh kita dengan cara, silakan Ibu dan Bapak menarik nafas dan membuang nafas dengan lebih perlahan, lebih pelan, santai dan rileks, agar tubuhnya lebih tenang. Kenapa kita perlu membuat nafas kita lebih pelan? Sesaat nafas kita lebih pelan, kita akan bernafas lebih panjang. Sesaat bernafas lebih panjang, kita sedang memberikan komunikasi kepada tubuh kita bahwa aku baik-baik saja. Dan tubuh akan merespon, tidak mengeluarkan adrenalin, tidak mengeluarkan hormon-hormon yang buruk, kortisol misalkan. Tapi ketika kita santai dan rileks, tubuh akan switching atau berubah kepada hormon-hormon yang rileks dan tenang. Sesaat tubuh kita tenang, kita bisa belajar untuk menenangkan jiwa, pikiran, perasaan, dan emosi. Santai dan rileks. Jika pikiran mengambil alih, tidak perlu login, kembali ke nafas. Fokus 100% di nafasnya masing-masing. Dan sekarang setelah tubuhnya lebih rileks, nafasnya lebih panjang, biarkan nafas kita berjalan alami dan hanya menyaksikan nafasnya masing-masing. Saksikan nafasnya. Ditonton aja. Dan kita belajar mendengarkan apa yang pendengaran kita mau. Tidak perlu dianalisa, tidak perlu ingin dimengerti, hanya dengarkan. Izinkan jiwanya beristirahat. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, istirahatlah. Istirahatlah. Istirahatlah dari ketakutan. Istirahatlah dari kekhawatiran. Istirahatlah dari kecemasan. Istirahatlah. Dan dari keikhlasan lubuk hati terdalam, berterima kasihlah kepada tubuh ini. Terima kasih
seikhlas-ikhlasnya kepada tubuh ini, dan silahkan ibu dan bapak boleh memeluk dirinya masing-masing untuk mengekspresikan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yang boleh jadi, sudah lama tubuh ini tidak kita ajak berkomunikasi. Cuek sama tubuh ini. Namun tubuh ini tetap ada, hadir, menemani sang jiwa dalam keseharian. Berterima kasihlah. Dan rasakan, semakin kita berterima kasih kepada tubuh ini, hati kita lebih terbuka, luas, lapang. Dan rasakan tubuhnya semakin rileks dan santai. Dan membiarkan kita semua hadir utuh di sini saat ini. Nikmati saat-saat ini. Syukuri saat-saat ini. Karena kita hidup hanya di sini saat ini. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma rabbighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tidak tergesa-gesa, dan ketika sudah merasa cukup, gak buru-buru, boleh membuka matanya seraya mengusap wajahnya penuh dengan
bersyukur. Dan boleh memeluk teman sebelahnya, silakan. Tapi jangan modus ya.